jangan lupa karena kita adalah negara Pancasila. Jangan kita terbawa kepada arus global yang ingin memecah belah kita. Apa yang terjadi sekarang di belahan dunia itu adalah permainan globalisasi. Pahami itu. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Ya, ini juga ikut-ikutan sebenarnya. Kita sudah terjebak dalam permainan arus global. Kita dipaksa untuk mengikuti tanpa punya pilihan. Gadget yang ada di tangan ibu-ibu sekarang adalah bukti bahwa kita dipaksa tanpa punya pilihan lain untuk masuk ke dalam komunikasi. Untuk semua kegiatan kita lakukan lewat gadget tadi. Sadari itu. Namun saya mau mengingatkan bahwa gadget-gadget yang Bapak Ibu pegang itu mempunyai agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi adalah dia menghancurkan pola pikir kita. Lewat apa? Lewat gelombangnya dia membuat struktur DNA di dalam tubuh kita menjadi berubah. Ya, merusak struktur DNA, dan struktur DNA itu akan mempengaruhi perubahan pada membran sel. Saya bukan dokter, tetapi itu yang saya pahami. Dan membran sel itu akan menghasilkan enzim-enzim negatif, enzim beracun, termasuk hormon-hormon beracun. Kalau ibu-ibu pernah atau bapak-bapak pernah memegang handphone dan tangannya terasa semutan, itu adalah efek. Efeknya kenapa? Dia membuat darah kita menjadi kental. Makanya banyak sekali sekarang orang tiba-tiba ininya dia punya kekebalan imun, autoimun, terus kemudian juga gampang kena namanya lupus dan sebagainya, tiba-tiba ada kanker darah, ya, karena terlalu sering menggunakan itu. Dan waktu kita untuk menggunakan sepanjang hidup kita sampai kita lupa minta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita dari virus-virus itu. Coba lihat berapa jam kita berdoa. 15 menit aja mungkin tidak, tetapi bisa dikalahkan 5 jam kita pakai, atau 7 jam dalam sehari, atau mulai dari bangun sampai kita mau tidur lagi. Ini yang membuat kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan mentahirkan, Tuhan akan membersihkan semua racun-racun atau gelombang-gelombang negatif tadi. Ini saya bicara bukan menakut-nakuti, tapi this is a fact. Boleh dibuktikan. Dan ini melemahkan. Makanya gini, kenapa banyak terjadi hoax? Kalau ini mah gampang lah. Kenapa banyak terjadi hoax dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun juga? Orang hanya bisa bicara, ayo kita lawan hoax, but they don't know how to protect. Mereka tidak tahu bagaimana untuk memproteksi diri. Mereka tidak tahu bagaimana untuk melawan. Hanya mulut doang, hanya keinginan saja. Terus bagaimana dengan tangkal hoax? Tangkal hoax, gimana kita mau nakal kalau kita pakai internet? Jadi kelihatan kalau tidak mengerti. Kayak begini semua. Selama rekan-rekan saya nggak terlalu mau karena teks saya nggak perlu, cuma saya mau kasih pemahaman dulu. Selama kita menggunakan alat beli dari luar, jangan berharap aman. Ya, supaya bapak-bapak sekarang jangan senang dengan alat-alat luar negeri. Maaf nih kalau ada agen asing di sini. Saya salah satu yang menentang itu, karena kita dikerjain. Suruh beli, dia jebol, kita ditawarin barang-barang. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi sekarang di dunia adalah by design. By design, kita dikasih pertama handphone. Di situ pertama kita AMPS. Lalu berubah dia geser sedikit mati. Ya. Sehingga kita mencari lagi apa yang ini. Lalu muncullah internet. Disitulah dia pertemukan antara tadinya cuma bisa SMS kan, yang disebut dengan smartphone, teknologi komputerisasi dan teknologi komunikasi. Dia dipertemukan oleh internet, yang kita kenal sekarang dengan orang-orang IoT.
Itu manipulasi juga, seolah-olah kita dunia tanpa batas, sebenarnya kita dibatasi hanya dalam ruang internet tadi. Dan kita di capture, kita di profile, di lock, nggak boleh keluar dari pemikiran yang lewat internet tadi. Apalagi sekarang bangsa kita tidak punya kreativitas sama sekali. Punya handphone buatan Indonesia aja nggak ada, maunya beli. Karena apa? Iklan-iklan tadi yang membuat kita, ih keren ya iPhone, ih keren ya Samsung. Lalu kapan Indonesia mau jadi kreatif? Kapan Indonesia mau bangkit? Jadi teksnya jangan hanya mikirin teks dari luar saja, Pak. Bagaimana Indonesia membangun industri teknologi nasional sendiri? Jangan kita mau disumpel kita punya kreativitas dengan misalnya, mohon maaf nih kalau misalnya lu nggak usah bikin kebijakan begini, lu ini aja terusin aja tuh. Karena apa? Kita ini market yang besar. Kita adalah market yang besar, makanya kita diincar. Bikinlah industri teknologi nasional di sini. Kita punya endpoint sendiri, kita punya gadget sendiri buatan Indonesia, dan kita menampung banyak korban-korban revolusi industri yang selama ini menjadi pengangguran. Jangan ngikutin teknologi baru rakyat kita nggak siap. Kita nggak siap kok, karena awareness-nya tidak dibangun sejak dari Indonesia ini merdeka. Kalau awareness-nya dibangun, beda kita menyikapinya. No, saya nggak mau ikut. Kita punya ini ya. Kita juga Indonesia pengen punya duit dong. Jangan kita disuruh beli aja terus pajaknya masuk sana. Gitu. Jadi kalau kita mau pengen pajak kita berdaulat, ya kita punya kehidupan juga kita harus buat berdaulat dulu. Tetapi kalau kita punya kehidupan kita tidak atur rumah tangga kita dimainkan oleh tetangga.